selamat malam dan selamat berkumpul lagi kita dalam Minggu Doa Daerah Kependetaan Rosok. Puji Tuhan dan terima kasih kepada anggota-anggota gereja dan rekan-rekan kita yang sudah bergabung dalam Facebook dan juga YouTube. Bagi memulakan acara kita, mari kita memuji-muji nama Tuhan dalam pujian, dan saya serahkan masa ini kepada pemimpin pujian kita. Selamat bergabung ke kebaktian Minggu Sembayang dari Rosok pada malam ini. Puji Tuhan sebab kita dapat berbakti bersama-sama lagi. Jadi mari kita mulakan puji-pujian kita dengan menyanyikan lagu dalam LP Mai 75, Sedap Harap pada Yesus. Pujian seterusnya kita buka dalam LP Mai 203, Tuhan Pimpin Sepanjang Jalan. Tuhan pimpin sepanjang jalan, amat senanglah hatiku, dan hilanglah ketakutan, karena Tuhan
mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terpujilah nama Tuhan, dimuliakanlah namamu. Terima kasih Bapa atas berkat penjagaan-Mu ke atas kami satu persatu, sehingga pada saat ini kami dapat bertemu dalam pertemuan pada malam ini. Kami sangat bersyukur Bapa. Nah Tuhan, berilah kami satu berkat kepintaran untuk menerima, untuk kami dapat gunakan untuk memahami pelajaran pada malam ini, supaya pelajaran ini menjadi satu kekuatan, menjadi satu panduan kami sementara kami menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah Bapa, ampunilah setiap kesalahan, setiap dosa yang kami sudah lakukan, supaya kami sentiasa layak di hadapan-Mu, sentiasa menerima berkat-berkat yang berkelimpahan, yang tidak pernah putus-putus yang Engkau berikan kepada kami. Nah Bapa, terima kasih atas doa ini. Kami sudah siap untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam perkumpulan kita. Pada malam ini kita sudah masuki pada malam yang ketiga, dan hari ini adalah giliran saya sebagai elder pentagir di gereja kita di Los Angeles. Dan tajuk yang diberikan kepada saya adalah mempelajari hidup kudus dan hidup Kristen dan buah roh, di mana penulis pelajaran kita pada hari ini ialah Alain Koralai. Saudara-saudari, kita mulakan pelajaran kita dengan melihat satu situasi ini. Seperti yang kita ketahui, kita sudah, ataupun dunia kita sedang dilanda oleh satu wabak penyakit yang begitu berbahaya. Dan banyak orang sedang berlumba-lumba untuk mencari maklumat bagaimana untuk dapat dielakkan dari terkena penyakit ini. Dan kerajaan sendiri telah melakukan banyak perkara untuk menghilangkan penyakit ini, termasuklah kita sebagai umat-umat Tuhan. Namun ada satu situasi yang semua orang hampir mengetahui, yaitu Yesus akan datang. Namun tidak banyak orang yang berusaha bagaimana untuk dapat diselamatkan ketika Yesus datang kembali. Saudara dan saudari, hari ini mari kita belajar firman ini sebagai satu perlengkapan kita untuk dapat diselamatkan ketika Yesus datang ke dunia untuk yang kedua kalinya. Sebagai pendahuluan, mari kita renungkan pernyataan ini, saudara-saudara. Bolehkah wujudnya persatuan perempat Ben Adventist? Soalan seperti itu mungkin Anda akan katakan tidak masuk akal, karena ada cara hidup tertentu yang tidak dapat Anda kaitkan dengan Adventisme. Jadi, bagaimanakah kita menjalani hidup kita? Soalan ini, saudara-saudari, memerlukan jawaban yang berbentuk Alkitabiah.
Mari kita pertimbangkan dua daripadanya. Ada dua kesalahan besar yang dilakukan oleh jemaat-jemaat Tuhan. Ataupun ada dua kesalahan besar yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman. Dan bukan saja pada zaman ini, perkara ini sudah berlaku lama dahulu ketika zaman Rasul Paulus, di mana jemaat-jemaat di Galatia melakukan perkara ini. Bagi setengah orang, gaya hidup Kristen yang berbeda tidak begitu penting, karena mereka enggan melihat hubungan di antara kepercayaan dan gaya hidup, doktrin dan tingkah laku. Dan yang kedua, saudara-saudari, ialah terdapat mereka yang hanya memusatkan perhatian pada peraturan dan undang-undang, memindahkan Kristus dari pusat pengalaman agama mereka. Rasul Paulus menghadapi situasi serupa di Galatia pada satu ketika dahulu. Sebilangan orang Kristen percaya bahwa kebebasan dalam Kristus mengabaikan hidup beretika. Ada juga orang lain yang percaya bahwa mereka dapat memperoleh pertolongan Tuhan dengan mengikuti peraturan perjanjian lama yang sudah lama, termasuklah hukum sunnah. Nah, bagi mereka ini, Paulus menasihatkan dalam Galatia 6 ayat 7 dan 8. Paulus mengatakan, bagi mereka yang menganggap bahwa pekerjaan itu tidak penting, Paulus menekankan bahwa umat Tuhan akan dinilai berdasarkan perbuatan mereka. Dan bagi mereka yang percaya bahwa mereka akan memperoleh pahala ilahi dari pekerjaan mereka, Paulus menekankan bahwa seseorang itu diperbenarkan bukanlah karena mengerjakan hukum Taurat, tetapi karena beriman kepada Kristus. Ini dapat kita lihat dalam Galatia 2 ayat 16. Sang Rasul menganggap bahwa melainkan gaya hidup Kristen yang berakar pada Injil, ia hanya mampu menjadi rahmat yang murahan dan kesempurnaan yang paling ter. Bermaksud tidak ada kesempurnaan di sana, saudara-saudari. Nah, ada satu kenyataan yang harus kita ingat, saudara-saudari. Bagaimana hidup Kristiani itu? Menurut Paulus, kunci hidup Kristiani terletak pada komitmen radikal terhadap Kristus melalui kehadiran dan kekuatan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Seseorang yang inginkan hidup Kristiani, mereka seharusnya memiliki Roh Kudus dalam diri mereka. Dan seseorang yang ada Roh Kudus di dalam dirinya, dia akan ada buah roh. Dan buah roh itu adalah, kalau dalam Galatia 5 ayat 22-53 menyatakan, buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, dan pengesahan dia. Saudara dan saudari, kita dipanggil untuk menunjukkan semua buah roh ini. Karena buah roh ini adalah mewakili watak Kristus. Dan kita dipanggil untuk menyatakannya kepada orang lain juga. Dan harus kita ingat, buah roh bukanlah buatan manusia, melainkan diberikan oleh Tuhan.
Oleh itu, kita tidak dapat memuliakan Kristus dalam kehidupan kita jika buah itu tidak menjadi sebahagian di dalam karakter dan gaya hidup Kristen itu. Bagaimana untuk mendapatkan yang benar? Ada 3 kebenaran yang besar sebenarnya, saudara-saudari. Bagaimana buah roh dapat berakar di hati kita dan dapat dinyatakan di dalam kehidupan seharian kita. Kita dapat melihatnya dalam Galatia 5 ayat 24 dan 25. Paulus menunjukkan kepada kita 3 cara yang berkaitan di mana kita dapat memperlihatkan gaya hidup Kristen yang sejati sebagai murid-murid yang berbuah. Pertama, kita memperlihatkan gaya hidup Kristen sejati sebagai murid yang berbuah ketika kita selalu mengingatkan diri kita sendiri bahwa kita menjadi milik Kristus. Untuk menghasilkan buah, kita perlu dihubungkan dengan Kristus setiap hari. Kita dapat melihat dalam Yohanes 15 ayat 5 menyatakan ini. Sebenarnya maksud menjadi orang Kristen adalah lebih daripada mempercayai doktrin tertentu dan mematuhi peraturan tertentu. Ia bermaksud transformasi hati yang radikal, yang membawa kepada ketaatan kepada Tuhan melalui iman. Perhatikan bahwa Paulus meletakkan kasih di permulaan daftar 9 buah roh. Ini adalah karena dia berpendapat bahwa kasih adalah kebajikan yang tertinggi sebagai bukti penentu gaya hidup Kristen yang sebenar. Di tempat lain pula, dia menasihatkan orang Galatia, tetapi berhematlah untuk satu sama lain dengan kasih. Kita boleh bacanya dalam Galatia 5 ayat 13. Maksudnya adalah kehidupan seharian kita dapat memberitakan Injil dengan cara yang berkuasa. Ellen White sendiri menuliskan dalam tulisannya, Ellen White menyatakan terdapat kepetahan yang jauh lebih berkuasa berbanding kepetahan berkata-kata di dalam kehidupan seorang Kristen yang tenang dan konsisten, yang tulen dan sejati. Pribadi seseorang itu mempunyai pengaruh lebih besar berbanding apa yang dia katakan. Hujah yang paling kuat memihak kepada Injil adalah seorang Kristen yang penyayang dan pengasih. Bermaksud saudara-saudari, gaya hidup Kristen yang sejati adalah berpusat kepada Kristus, sebab Kristus itu adalah kasih. Kedua, kita memperlihatkan gaya hidup Kristen yang sejati sebagai murid-murid yang berbuah apabila kita menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sebagai orang Kristen, kita dapat menikmati pekerjaan daging dan mengakui bahwa kita hendak ke surga. Kita perlu mematikan diri kita. Seorang penulis yang bernama Dietrich menulis, ketika Kristus memanggil seorang lelaki, dia meminta kepadanya untuk datang dan mati. Bukan lelaki saja sebenarnya, saudara-saudari. Lelaki dan wanita. Kristus mau kita datang kepadanya. Sebagai orang yang beriman, kita mengambil tanggung jawab untuk membuka semua perkara yang boleh melemahkan rohani kita, yang boleh membawa kita kepada gaya hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ataupun hal-hal yang boleh membunuh rohani kita. Bermaksud saudara-saudari, gaya hidup Kristen yang sejati adalah
menyangkal diri atau dapat mengawal diri dari melakukan perkara-perkara dunia. Ketiga, saudara-saudari, adalah kita memperlihatkan gaya hidup Kristen yang sejati sebagai murid yang berbuah ketika kita hidup di dalam roh. Kita boleh nampak dalam Galatia 5 ayat 25. Hidup dalam roh bermaksud dikawal oleh Roh Kudus di setiap bidang kehidupan kita, dari pemikiran dan emosi terdalam kita, sehinggalah kepada hubungan dan interaksi harian kita. Ini melibatkan pembentukan dan pemberian tenaga oleh firman Tuhan, doa, ibadah, persekutuan, dan pelayanan. Penting untuk diingat bahwa setiap gaya hidup Kristen yang tidak dipimpin oleh roh akan gagal dengan terus. Ketika kita terus mengikuti roh, kita harus membuat keputusan yang secara sadar untuk berhenti membekalkan makanan kepada diri kita yang lama itu dan memulai menanam buah roh. Bermaksud, saudara-saudari, kita harus mengamalkan gaya hidup yang tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dengan kuasa ilahi yang memungkinkan usaha kita, kita akan melakukan apa yang benar. Nilai gaya hidup kita tidak akan menyerupai atau sesuai dengan amalan populer ataupun amalan-amalan di dunia ini. Apabila roh meyakinkan kita tentang pilihan kita yang salah, seperti kata-kata kita yang salah, apa yang kita nyanyikan yang salah, apa yang kita lihat atau kita memperhatikan hiburan yang salah, dan lain-lain lagi, kita akan memohon pengampunan kepada Tuhan dengan penuh rendah hati. Sebaliknya, ketika kita juga dalam kehidupan yang senang, atau kita sedar yang mungkin kita ada kemajuan dalam hidup kita, kita juga dapat menahan diri dari suka menunjuk-nunjuk ataupun suka mengkritik orang lain yang mungkin susah dari kita, ataupun mungkin orang lain yang melakukan kesalahan, ataupun kita melihat dia melakukan dosa. Kalau kita mengamalkan gaya hidup yang dipimpin oleh roh, bermaksud kita tidak mengkritik dan menghakimi mereka. Malah kita memujuk mereka kembali untuk datang kepada Tuhan. Bermaksud, saudara-saudari, gaya hidup Kristen yang sejati adalah dipimpin oleh roh. Sebagai kesimpulan, saudara-saudari, buah roh yang dipraktikkan setiap hari memuliakan Kristus dalam pikiran, perasaan, dan tingkah laku kita. Hanya hubungan yang hidup dengan Kristus yang dapat menghasilkan cara hidup ataupun menghasilkan cara baru untuk kehidupan dan hidup yang memuliakan Tuhan dan menarik orang lain kepadanya. Inilah yang menjadi gaya hidup orang Kristen yang sejati, menjadi murid yang berbuah, yang menggambarkan rupa Kristus dalam watak dan tingkah laku. Semoga ini menjadi pengalaman kita bersama, saudara dan saudara. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Bila Yesus akan menunggu
terima kasih atas pelajaran yang disampaikan oleh Elder Johannes sebentar tadi. Dengan ini saya pimpin dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, terima kasih atas pelajaran firman-Mu yang begitu indah. Semoga firman-Mu ini menjadi pedoman dalam kehidupan seharian kami. Bapa, berkati pelayanan kami ini agar pelayanan ini dapat memberi berkat kepada mereka yang mendengar walau di mana jua mereka berada. Lindungi setiap satu kami dan ampuni dosa-dosa kami, ya Bapa. Dengan ini kami serahkan dalam nama Bapa Juru Selamat kami. Amin.